Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai presentasi, mari kita baca sholawat Nuril Anwar dan doa mulai perkuliahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Nuril Anwar wasiril asrari wa tiryakil aghyar wa miftah babil yasari wa wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil abhari ashabil akhyar adada ni'amillahi Alhamdulillahi wa ifdhari adada Alhamdulillah wa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil Alamin. Allahumma akhrijna min dhulmatil wahmi wa nuril fahmi Binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi bil akhlaqil hasanah rabbi zidni ilman nafi'a rizqan wasi'a halalan thayyiban mubarakan waj'alna min ibadika sholihin arhamar rahimin sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, langsung saja. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai prinsip hukum perbankan syariah. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Hariza Slahakila, kemudian Hawa Azharawani, dan yang ketiga, saya sendiri, yaitu Iza Nabilatul Nuha. Selanjutnya, di sini sumber jurnal yang kami ambil itu ada 2. Yang pertama, judulnya Urgensi Prinsip dalam Pengembangan Hukum di Bidang Muamalah Ekonomi, Perbankan, dan Keuangan Syariah, yang ditulis oleh Sri Maulida, M. Fahmi Al-Amruzi, dan Ahmadi Hasan. Kemudian jurnal yang kedua, judulnya Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, yang ditulis oleh Muhammad Khalid. Kemudian, selanjutnya, di sini ada pendahuluan. Perbankan syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi perekonomian nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya peraturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Kemudian, salah satu tujuan pembentukan dan penegakan hukum Islam adalah dalam rangka memelihara harta atau disebut dengan hifdzul mal, agar masing-masing manusia dapat menikmati karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan dari hasil usahanya. Al-Quran dan Al-Hadis adalah sumber ijtihad oleh para mujtahid sebagai usaha untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tidak terdapat pengaturannya dalam sumber hukum primer Islam tersebut. Selanjutnya, di sini ada prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Secara umum, prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah atau hukum ekonomi Islam meliputi prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip al-maslahah, prinsip perwakilan,
prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, prinsip tazkiyah, prinsip falah, prinsip kejujuran dan kebenaran, prinsip kebaikan, prinsip pertanggungjawaban, prinsip kifayah, dan prinsip keseimbangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Selanjutnya adalah prinsip dasar ekonomi syariah. Yang pertama adalah nubuwah atau kenabian. Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang patut diteladani untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bidang ekonomi, yaitu sidik, benar, jujur, amanah, tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas, fatonah, kecerdikan, kebijaksanaan, dan tablik, komunikasi, keterbukaan, pemasaran. Yang kedua, khilafah atau pemerintahan. Dalam Islam, peranan yang dimainkan pemerintah terbilang kecil, akan tetapi sangat vital dalam perekonomian. Peranan utamanya adalah memastikan bahwa perekonomian suatu negara berjalan dengan baik tanpa distorsi dan telah sesuai dengan syariah. Yang ketiga, ma'ad hasil. Imam Ghazali menyatakan bahwa motif para pelaku ekonomi adalah untuk mendapatkan keuntungan, profit, atau laba. Dalam Islam ada laba atau keuntungan di dunia dan ada laba atau keuntungan di akhirat. Selanjutnya, prinsip derivatif merupakan prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam yang juga menjadi tiang ekonomi Islam, yaitu yang pertama multi-type ownership atau kepemilikan multijenis, merupakan turunan dari nilai tauhid dan adil. Dalam ekonomi Islam, kepemilikan swasta atau pribadi tetap diakui. Akan tetapi, untuk menjamin adanya keadilan, maka cabang-cabang produksi yang strategis dapat dikuasai oleh negara. Yang kedua, freedom to act atau kebebasan bertindak atau berusaha akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian karena selain individu bebas untuk bermuamalah, pemerintah akan bertindak sebagai wasit yang adil dan mengawasi pelaku-pelaku ekonomi serta memastikan bahwa tidak terjadi distoris dalam pasar dan menjamin tidak dianggapnya syariah. Selanjutnya ada social justice atau keadilan sosial yang merupakan turunan dari nilai khilafah dan ma'at. Dalam ekonomi Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara kaya dan miskin. Selanjutnya, prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang diangkat dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Yang pertama ada al-maslahah, yaitu pada pengembangan ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam, yaitu keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalitasan sehingga masyarakat Indonesia di masa depan akan mengalami peningkatan kesejahteraan ekonomi di atas landasan prinsip syariah. Kemaslahatan memiliki 3 sifat, yaitu darurat, tahsiniyat. Selanjutnya ada tauhid, yaitu kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsip tauhid dalam usaha sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu yang ketiga. Yang ketiga, keadilan. Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi. Nilainya keadilan dalam kegiatan usaha perbankan syariah adalah tergambar dari beragamnya akad yang digunakan. Jadi akad yang digunakan itu harus sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang keempat, amar ma'ruf nahi mungkar. Prinsip amar ma'ruf yaitu keharusan menggunakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha perbankan syariah. Jadi keseluruhan kegiatan di perbankan syariah itu harus
sesuai dengan prinsip hukum Islam. Sedangkan prinsip nahi mungkar direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, horor, maisir, dan haram. Kemudian, Dewan Perbankan Syariah berperan penting dalam penerapan prinsip syariah di bank syariah. Yang pertama yaitu terkandung dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menyebutkan bahwa 1. Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki UUS. Yang kedua, Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Yang ketiga, Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Yang keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. Jadi, Dewan Pengawas Syariah ini mengawasi seluruh kegiatan di perbankan syariah. Jadi apabila ada pelanggaran, merekalah yang memberikan teguran ataupun hukuman bagi yang melanggar karena tidak sesuai dengan prinsip syariah yang sudah ditetapkan dan harus diterapkan oleh bank syariah. Kemudian ada asas hukum ekonomi syariah yang diterapkan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Yang pertama yaitu asas pertukaran manfaat, di mana keterlibatan orang banyak, baik secara individu maupun lembaga. Jadi manfaat ini akan didapatkan apabila adanya keterlibatan orang banyak, satu atau dua orang atau lebih. Yang kedua, asas kerjasama, di mana asas kerjasama ini seperti halnya bank bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan sebagai investor ataupun bank memberikan modal kepada perusahaan atau nasabah. Yang ketiga, asas hak milik, di mana hak milik tersebut yaitu benda yang dimiliki oleh seseorang. Jadi benda tersebut itu bisa hak milik bank syariah ataupun hak milik nasabah. Kemudian asas tolong-menolong, di mana dalam Islam itu tolong-menolong hanya terjadi dalam kebaikan dan ketakwaan serta dalam hal yang membawa manfaat bagi semua. Jadi asas keempat ini, asas pertukaran manfaat, asas kerjasama, dan hak milik, dan tolong-menolong itu saling berkaitan, di mana untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, penimbunan harta, dan individualisme. Kemudian ada asas pemerataan, yaitu menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki, mengelola, dan menikmati sumber daya ekonomi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang kedua yaitu ada asas antaroddin, yang berarti saling merelakan atau suka sama suka, di mana dalam bermuamalah itu kerelaan dalam menyerahkan atau menerima harta yang telah menjadi objek akad. Kemudian ada asas adam al-gharar, yaitu perilaku saling merelakan memungkinkan tertutupnya sifat-sifat gharar dalam berbagai bentuk transaksi muamalah. Jadi
perilaku merelakan yang memungkinkan tertutupnya sifat yang tidak jelas dari bentuk transaksi. Yang keempat, ada asas al-bir wa al-taqwa, yaitu asas ini yang mewadahi seluruh asas muamalah, yang artinya segala asas dalam lingkup fikih muamalah dilandasi dan diarahkan untuk al-bir wa al-taqwa, di mana kebajikan yang berimbang, maksudnya keadilan atau perilaku yang baik, sedangkan al-taqwa takut, hati-hati, dan meninggalkan yang tidak berguna untuk melindungi dan menjaga diri dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tanggapan atau pertanyaan, bisa dilanjutkan di WA Group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.